Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda ini? Ketemu lagi di akhir pekan hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022. Ya, tetap semangat dan senang sekali saya Hersbuna Arif dan saya Gibeta kembali menjumpai Anda pemirsa setia of the record. Mas Hersu, sepertinya Pak Maruf Amin baru aja ulang tahun nih ya. Ya, ke-79. Waduh, masih muda nih ya. Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Pak Maruf Amin. Kan sekarang ada standar yang baru dari WHO ya tentang usia remaja, dewasa dan begitu itu anunya berbeda. Jadi kalau Anda masih umur sekitar 50 sampai 60 itu masih belum masuk lansia dia dalam kriteria baru. Tapi kalau 79 saya kira sudah mulai masuk ke lansia, dan kita rupanya banyak ya pemimpin-pemimpin kita itu yang usianya udah cukup lanjut juga ya. Pak Luhut itu kalau nggak salah mungkin sekarang berapa ya, 70 kan, iya, 5 tahun ya. Masih kelihatan gagah gitu. Dan yang menarik Pak Ma'ruf Amin kemarin rupanya sambil tahun juga sambil sidak gitu ya di pasar-pasar ya Mbak ya. Dan yang menarik itu adalah pernyataan dari Pak Ma'ruf Amin, Wapres, bahwa antara stok di rumah tangga dengan menimbun itu dua hal yang berbeda. Iya. Kalau stok kan hanya beberapa liter. Bayangkan mengantri 5 jam bahkan sampai seharian hanya mendapatkan 2 liter. Besok harus mengantri lagi paling hanya 4 liter, 6 liter misalnya seandainya. Itu berturut-turut dia harus ikut antrian. Nah, kalau menimbun itu kan bisa dibayangkan gudangnya sebesar apa, Mas Hersu. Iya. Nah, yang gini-gini pun pejabat di Kemendak kok nggak paham ya, antara ini yang menjelaskan mengapa kemudian sampai sekarang itu soal antrian minyak goreng itu, waduh, masih luar biasa dan meluas kemana-mana gitu ya. Karena pejabatnya, kalau nggak salah apa tuh, Irjen ya Mbak ya? Iya, Irjen Kemendak. Itu nggak bisa membedakan antara menimbun dengan membuat stok gitu, karena dia menyebut bahwa kelangkaan itu diduga karena banyak emak-emak yang menimbun. Ini bikin banyak emak-emak seluruh Indonesia ngamuk nih. Iya, mereka kesal Mas Hersu. Dari berbagai video netizen ya yang kita dapatkan, itu kan sampai ratusan meter Mas Hersu. Bahkan mungkin saya menduga, kalau melihat videonya ini bisa jadi lebih dari 1 kilometer ini. Karena sampai sekian menit tidak selesai-selesai. Begitu juga yang ketika kejadian di Gor Lubuk Linggau ya. Itu yang sampai bisa dikatakan ribuan. Padahal yang dibagikan itu hanya berapa kantong. Akhirnya dibatalkan begitu, dan emak-emak itu kesal karena mereka sudah dari pagi begitu. Di beberapa tempat bahkan harus mengambil kupon kan. Kalau operasi pasar itu artinya mereka tidak hanya datang hari itu, tapi sebelumnya mengambil kupon dan kemudian baru hari berikutnya begitu. Ya, dan kalau kupon ini, kalau yang dapat kupon hampir dipastikan akan dapat kuota ya Mbak ya, kalau yang pakai kupon ya. Iya, begitu. Dan namanya dipanggil di antara ratusan bahkan ribuan orang itu. Bayangkan mereka mendengarnya pun sulit begitu ya, dipanggil namanya begitu. Dan kemudian juga ada sistem yang memakai nomor antrian, dan ternyata ya ada yang mengantri itu sudah dari jam 4 pagi. Ini pernyataan mama sendiri yang mengatakan. Kita kalau melihat sosmed itu sedih lihatnya. Ya, coba kita tonton dulu ya supaya kita dapat gambaran seperti apa panjangnya dan seberapa besarnya. Saya kira ini bukan ribuan, ini puluhan ribu ya kalau kita lihat yang terjadi di Lubuk Linggau ya Mbak.
Wah serem ya kalau kita lihat dua video tadi ya, yang satu kelihatan sekali white gitu kalau ngambil gambarnya gitu ya Mbak ya, masif Iya, sekali kelihatan. iya, Yang satu ini kolosal gitu karena nggak iya. habis-habis panjangnya gitu. Yang rupanya mereka nggak mau meniru apa yang terjadi di Pemalang ya, antrian sendal gitu ya. Tapi kalau kayak di Lubuk Linggau gimana ngantri sendalnya segitu banyak? Iya, betul. Iya iya iya. Nah, Ini iya kita kan? hektik Mas Ersu, Iya kehabisan iya. energi untuk hal ini. Dan Iya. saya herannya Pak Jokowi juga kemarin di depan Dies Natalis UNS ya, Universitas 11 Maret di Solo mengatakan bahwa selain dia tidak menyinggung sama sekali tentang minyak goreng ini yang padahal ini sudah menasional dan sudah terjadi selama sekian bulan, hampir setengah tahun ya, tapi tidak disinggung sama sekali. Tapi yang singgung adalah harga minyak dunia kan. Iya iya Dengan iya iya iya. alasan Iya. bahwa harga minyak dunia ini karena adanya perang sehingga naik. Nah, Hmm. kenapa yang di dalam negeri ini apakah ada perang juga Mas Irsu kira-kira ya? Kok harga naik seperti ini? Ya, ini menarik untuk mengamati tadi dialektika tadi yang Anda sebutkan dan kita membaca ya mengapa Pak Jokowi tidak menyinggung soal minyak goreng dan mengapa justru malah menyinggung soal harga minyak di dunia. Kenapa? Karena dan yang hebatnya kan Pak Jokowi mengutip dua orang tokoh yang curhat kepada beliau gitu ya. Satu kanselir Jerman dan kedua kemudian Perdana Menteri Jepang. Perdana Keren Menteri itu Pak Jokowi. Jepang, ya. Pak Jokowi mulai go internasional rupanya gaulnya udah mulai dengan Perdana Menteri tumben-tumbenan begitulah ya. Dan Iya, iya, iya. ya, Iya, tetapi betul. publik bisa mengartikan ini dengan cara pandang yang berbeda ketika Pak Jokowi menyinggung itu. Kenapa? Karena orang kan sekarang lagi rame membahas video yang disampaikan oleh video ketika Pak Menko Marinvest Luhut Panjaitan dengan Deddy Corbuzier gitu ya, menyinggung soal penundaan pemilu dan biaya pemilu yang sangat besar. Orang kemudian jangan-jangan curiga ini ada kaitannya nih ke sini gitu kira-kira Mbak ya. Iya, iya betul. Jadi ada beberapa indikasi kan. Kalau seandainya diubah itu konstitusi itu harus dalam keadaan negara itu misalnya chaos begitu ya, terjadi riot di mana-mana. Terus kemudian juga mungkin ekonomi juga terancam, sangat terancam sekali gitu. Jadi kehidupan masyarakat itu menjadi tidak menentu. Nah itu mungkin akan menjadi alasan begitu. Tapi sejauh ini kan itu tidak terjadi begitu. Jadi sering terjadi ambigu Mas Hersu kalau menurut saya. Jadi pemerintah mengatakan bahwa negara baik-baik saja, tidak ada masalah. Buktinya ini pandemi sudah mau selesai, begitu kan? Tapi kemudian pandemi ini dijadikan alasan bahwa tidak mungkin mengadakan pemilu di saat masih terjadi pandemi seperti ini. Nah, ini maksudnya apa begitu? Begitu juga dengan sepertinya nih dana pemilu ini akan dipermasalahkan atau dijadikan alasan begitu ya, bahwa dana yang demikian besar gitu mungkin antara 86 triliun itu tadi sampai ratusan triliun seperti yang disebut Pak Luhut, mungkin ada sekitar 110 triliun begitu ya. Itu kemungkinan negara tidak akan bisa menyediakan, bisa jadi seperti itu skenarionya kalau menurut beberapa pengamat ya yang mengatakan demikian. Sehingga sepertinya negara tidak mampu mengadakan itu. Tapi di balik itu, kalau seandainya memang tidak mampu, tapi kita akan membangun IKN loh, yang dananya jauh lebih besar begitu. Dan dari IKN itu jangan lupa bahwa ada jatah dari APBN yang dialokasikan ke sana, yang tadinya jatahnya kecil kemudian menjadi besar. Mana yang lebih perlu? Pesta demokrasi ataukah pesta ibu kota baru IKN ini, yang kalau seandainya pun tidak ada IKN pun kita masih punya ibu kota begitu. Nah ini ambigunya tidak selesai-selesai nih Mas Hersu. Iya, jadi mana yang mau kita pakai, tapi kelihatan sekali tidak konsisten. Nah, justru sebenarnya begini, malah menariknya ada semacam usulan. Ini salah satunya misalnya ketika saya ngobrol dengan Antoni Budiawan ya, ini seorang ekonom yang sangat kritis ini ya. Dia menyatakan justru logikanya kalau memang alasannya itu ketiadaan dana, pemilu bukan diundur tapi dipercepat. Nah, logikanya bagaimana kata dia? Gini logikanya. Kenapa? Karena pada tahun 2022 ini anggaran pemerintah itu masih leluasa anggarannya. Kenapa? Karena satu BI masih bisa membantu APBN dengan membeli surat utang negara di pasar primer gitu ya. Dan kedua, kemudian defisit anggaran juga masih tinggi, masih ditolerir. Kita belum kembali lagi ke
ke undang-undang yang lama yang membatasi soal defisit anggaran ini. Nah ini justru dalam situasi sekarang ini sangat mungkin pemerintah akan mengundurkan, menyelenggarakan pemilu. Tapi kalau diundur nanti ketika BI sudah tidak membantu lagi, sudah undang-undangnya kembali undang-undang yang lama, gitu, pemerintah dipastikan nggak punya duit. Nah ini jadi nanti bisa jadi alasan lagi, oh kami nggak punya duit jadi diundur lagi, kan gitu. Iya, ya. Itulah sepertinya skenario itu nanti yang akan dijalankan. Ada pengamat dari para Madinah juga mengatakan bahwa ini kalau seandainya partai-partai ini tidak bisa menggolkan, yaitu 3 partai yang mengusulkan itu tidak bisa menggolkan, maka kemudian KPU yang akan dipaksa untuk menyatakan tidak sanggup menyelenggarakan pemilu. Karena sampai sekarang pun budgetnya di DPR kan belum diketok juga. Berapa ini sebenarnya? Kalau budget diketok, terus kemudian mereka akan bisa membuat rancangan dan secara teknis mereka sudah bisa mulai berjalan. Tapi kalau mereka belum mengetahui, maka otomatis mereka akan kepepet dengan waktu begitu. Indonesia negara besar dan kemudian sistem pemilu yang bagaimana begitu kan harus diantisipasi berbagai kebocoran yang sebelumnya. Apakah akan ada lagi itu kardus digembok begitu kan? Tentunya dengan demikian banyak protes kan harusnya tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi berbagai mekanisme itu harusnya segera dijalankan mulai sekarang. Mengingat tahun 2023 itu sudah mulai masuk ke tahun politik yang panas gitu. Iya. Itu Mas Erzo. Jadi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi di podcastnya dengan Deddy Corbuzier, meskipun saya kira Deddy tidak tajam ya nanyanya gitu, dia betul dia menjadi fasilitator dari Pak Luhut untuk menjelaskan kepada publik, dan ini saya kira kalau saya catat kalau nggak salah yang kedua, saya mungkin bisa salah yang kedua tampil ya, dan kelihatan sekali di situ bahwa puzzle yang selama ini bertebaran di sana sini, siapa sebenarnya yang menjadi otak di balik penundaan pemilu itu menjadi clear ya di situ gambarannya, karena Pak Luhut tidak membantah soal itu, tapi kemudian dari bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Pak Luhut kan kita jadi paham gitu ya. Kan sebelumnya kita review lagi bahwa yang menginginkan penundaan pemilu itu munculnya adalah 3 partai kan, dari Erlangga Hartarto, dari Muhaimin Iskandar, dan dari Zulkifli Hasan. Investigasi CNN menyebut bahwa mereka ini ditekan oleh Luhut, dipanggil oleh Pak Luhut untuk menyampaikan itu gitu. Dan kalau di Tempo malah yang disebutkan bahwa Erlangga Hartarto diancam akan dicopot dari posisinya sebagai Menko Ekonomi, dan juga akan digoyang posisinya sebagai Ketua Golkar kan gitu ya, yang puzzle yang tersusun kemarin gitu. Nah, siapa tokohnya ini adalah Pak Luhut. Nah, di sini kemarin Pak Luhut menjelaskan bahwa ini kan santai sih kalau kita lihat, kalau kita menyimak perbincangannya Pak Luhut, santai banget gitu, seolah-olah ini bukan soal yang serius gitu, karena dan kemudian beliau menyatakan kan Pak Jokowi sudah menyatakan taat pada konstitusi gitu ya, tapi itu tidak melarang negara demokrasi, sama juga dengan orang yang meminta agar pemilu dimajukan gitu, atau Presiden Jokowi turun kata dia, itu nggak dilarang. Nah, ini catat nih yang Pak Luhut ya, nggak dilarang ya orang ngomong macam itu, tapi beliau juga menggunakan hal yang sama bahwa Pak Jokowi nggak bisa melarang kalau ada para menterinya yang mewacanakan penundaan pemilu gitu. Dari situ kan kita jadi paham, ya maksudnya tentu saja taat konstitusi. Nah, ketika konstitusinya itu diubah, ya Pak Jokowi akan taat kan gitu ya. Iya kan? Ya, jadi ininya dia seperti itu begitu ya, cara alur berpikirnya begitu. Alur berpikirnya begitu. Nah, tadi dari situ kan kemudian kita tahu, oh ini rupanya skenario seperti ini nih, nanti kalau kesannya ya kita nggak bisa paksakan itu kan, dan kemudian beliau menyinggung-nyinggung lagi aspirasi rakyat. Ini beda nih, kalau sebelumnya yang digunakan itu tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi dari hasil survei-survei, tapi sekarang ketika sebuah lembaga survei mungkin karena mendapat pressure yang luar biasa menyebutkan bahwa ternyata mayoritas warga itu tidak menginginkan adanya penundaan pemilu atau 3 periode gitu. Pak Luhut sekarang menggunakan big data. Ya, big data 110 juta. Nah, ini kita jadi ingat kan, karena yang pertama kali mengumumkan big data ini adalah Caimin. jadi mulai. Jadi rupanya dari situlah sumber perkataannya Caimin itu ketika bertemu dengan Pak Luhut dan kemudian diberikan alasan itu. Caimin ini cuma suruh bunyi aja ini.
Iya, makanya mungkin Caimin ketika misalnya ditelisik lebih jauh ya dia mungkin tidak tahu memang sumber dari 110 juta big data ini. Dan sebenarnya kalau kita melihat dari podcastnya Deddy Kobuse dengan Pak Luhut itu, kita melihat kalimat-kalimat Pak Luhut itu tidak selesai, Mas Hersu. Jadi bukan Pak Luhut biasanya kan mengatakan sesuatu kalimat gitu ya cukup panjang begitu sampai selesai dari subjek, predikat, objek, keterangan dan sebagainya. Ini hanya sepotong-sepotong dan seperti ingin menemukan kosakata yang tepat nih saya menyampaikannya seperti apa begitu. Jadi kalau kita mentranslate gitu ya, kalau kita transkrip dari itu omongannya Pak Luhut, kalimatnya Pak Luhut kok ngomongnya begini begitu. Tapi kita tahu maksudnya. Bahkan beberapa media langsung mengklaim bahwa Pak Luhut itu mengklaim bahwa ada ceruk di pemilih PDIP dan kemudian Demokrat dan PKB itu yang setuju kepada penundaan pemilu. Ya itu tadi alasannya, lo tahu dari mana itu? Ya dari big data yang berjumlah 110 juta itu. Big data itu dari mana? Dari percakapan di medsos. Tapi kita bayangkan, big data percakapan di medsos. Sementara kalau kita melihat ya, dari seandainya kita telusuri di internet dari Twitter di Indonesia itu pada tahun 2021 Juli itu 15,7 juta penggunanya hanya. Dan kemudian pada akhir tahun 2021 hanya 16,3 juta. Dan bahkan Twitter sendiri memprediksi bahwa pada tahun 2025 itu baru hanya sekitar 18 juta sekian. Itu pengguna Twitter saja, Mas Hersu. Sementara kita yang kalau seandainya untuk melihat big data seperti tadi ya, itu kita memang acuannya adalah yang bisa dilihat adalah Twitter. Memang pengguna Facebook itu ada 170 juta lebih di Indonesia. Tapi Facebook itu sangat beragam dan sulit sekali untuk dilihat begitu ya, karena mereka juga seringkali tidak memakai hashtag, mereka juga percakapannya sangat umum begitu. Jadi Facebook ini seringkali tidak dipakai untuk kalau kita melihat sesuatu data kemudian kita mengacu kepada Facebook gitu, karena memang sulit untuk dilihat. Nah, ini big datanya dari mana? Kira-kira Pak Luhut ini mendapatkan informasi atau pembisiknya begitu ya, yang bisa memperlihatkan big data ini yang memiliki kecenderungan untuk kemudian menginginkan, oh maaf, bukan tadi yang ada ceruk itu yang disebutkan Pak Luhut itu adalah Partai Demokrat, Partai Gerindra, PDIP, dan PKB. Berarti Gerindra juga disebutkan oleh Pak Luhut rupanya. Ceruk untuk setuju bahwa akan ada perpanjangan pemilu itu tadi. Nah, ini tentunya kita langsung ingat kepada Caimin seperti kata Mas Hersu tadi. Jadi berarti terkonfirmasi begini antara hubungan antara Caimin gitu dengan Pak Luhut ini tadi. Nah, ya begitulah Mas Hersu. Ya, dan waktu Caimin kemarin kan sudah langsung dibantah ya oleh pendiri dompet ya, karena media itu ya, Ismail Fahmi. Jadi memang ini jadi kita bertanya-tanya karena ginilah, kalau dari sisi usianya Pak Luhut ini kan generasi kolonial gitu, orang-orang seperti saya pun juga jujur saja nggak terlampau aware gitu dengan persoalan-persoalan big data, dengan media sosial, bahkan saya nggak punya sama sekali akun media sosial gitu karena menurut saya itu noise gitu. Ya, jadi ya pasti Pak Luhut akan ini mendapat asupan data dari pembisik-pembisik yang saya kira anak-anak muda yang generasi digital gitu. Nah, tapi menjadi pertanyaan kalau kemudian datanya tidak akurat itu kan jadi persoalan. Betul. Dari situ tapi kita kemudian mendapat gambaran kan Pak Luhut juga bicara tentang kondisi perekonomian kita, kemudian anggaran pemilu yang sampai sangat besar gitu yang dan kemudian menurut beliau dengan mengutip big data itu masyarakat kita justru menginginkan agar ada penundaan, kan begitu logikanya ya. Jadi kita sebenarnya sudah mulai dapat gambaran tuh kira-kira seperti apa skenario yang akan dilakukan. Saya pertama jelas dulu soal 3 periode yang sempat menggema waktu itu justru sampai dibuat tim sukses juga sudah ada ya tim Jokowi Prabowo pada waktu itu kan. Terus kemudian ketika itu juga ditolak oleh para partai-partai politik yang juga ditolak oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi tegas loh pada waktu itu yang bilang bahwa ada yang ingin menampar muka dia, ingin mencari muka atau menjerumuskan. Jelas pada waktu Pak Jokowi. Tiba-tiba kemudian muncul opsi perpanjangan penundaan pemilu dan kemudian perpanjangan jabatan. Itu dimulai dari Bahlil ya.
Menko dari Menteri Investasi ya, yang mulai ngomong kan itu, dan saya tahu dia melakukan operasi-operasi, dia bertemu dengan sejumlah pimpinan-pimpinan partai politik pada waktu itu. Saya masih ingat, dan waktu itu di PAN ada anak muda gitu yang langsung menyuarakan penolakan. Ada tokoh muda di PAN yang melakukan penolakan, dan dia langsung ditegur gitu oleh pimpinan PAN gitu. Nah, rupanya operasi ini terus berjalan, dan terakhir rupanya Pak Luhut yang kemudian langsung turun ke gelanggang sendiri gitu ya, bertemu dengan para ketua-ketua umum partai ini, meskipun sudah dibantah oleh Zulkifli Hasan dan juga dibantah oleh juru bicara Pak Luhut. Nah, kemarin nggak ditanya kan soal ini ya, yang soal pertemuan-pertemuan itu. Nah, saya kira dari sini kita tahu opsinya kemudian penundaan pemilu, dan penundaan pemilu ini sendiri sebenarnya kemudian menjadi penolakan yang luar biasa besar gitu. Yang paling kencang saya kira Surya Paloh gitu, bahkan dia menyebut game over. PDIP meskipun tidak langsung lewat Hasto itu kencang sekali penolakan. Saya kira nggak mungkin Hasto melakukan itu tanpa ada blessing dari Bu Megawati. Meskipun sayang sekali sampai sekarang Bu Megawati belum bersuara soal itu kan, Mbak ya. Gerindra juga begitu. Ya, Gerindra sudah bicara lewat Sugiono, Wakil Ketua Umum, dan kemudian lewat juru bicara Pak Prabowo, Daniel Anhar. Sampai sekarang Pak Prabowo juga belum bicara. Jadi kelihatannya opsi ini masih akan terus dicoba dipaksakan gitu, karena dengan cara seperti inilah kemudian merasa mereka mendapat justifikasi, oh ini konstitusional. Kan gitu. Iya, betul. PDIP walaupun Bu Mega belum mengatakan, tapi Hasto ini berturut-turut dia terus mengatakan. Tanggal 9 misalnya ketika dia melakukan pidato ilmiah di Universitas Negeri Semarang, dia sekali lagi mengatakan bahwa tidak ada opsi itu begitu. Jadi PDIP tidak setuju karena itu menyalahi konstitusi, dan akan terjadi krisis apabila itu dilaksanakan gitu. Dan kemudian yang berikutnya dia menceritakan tentang pertemuan Pak Jokowi dengan Bu Mega pada tanggal 10 kemarin di sebuah kebun pembibitan di Rumpin, Bogor. Jadi rupanya mereka berdua bertemu, Bu Mega dalam kapasitas sebagai ketua BRIN begitu ya. Nah, Dewan Pengarah ya, di BRIN ya. Iya, betul. Jadi dan di situ pun juga mengatakan bahwa menurut Hasto itu tidak disinggung, tidak dibicarakan menurut dia. Karena kenapa? Karena memang sudah senafas sejiwa, keduanya itu menolak perpanjangan pemilu itu yang Pak Jokowi sama Bu Mega jelas beda sekali kepentingan sekarang ini. Betul. Mungkin kita lebih teringat yang mungkin lebih valid yang media yang inilah.com kutip gitu, waktu Bu Mega sangat marah bahwa emang punya nenek moyang lo, itu kan pasti diberikan kepada Pak Jokowi dan in his gang gitu ya. Iya, betul. Tapi artinya ketika ini polemik ini berlangsung, ternyata Bu Mega dengan Pak Jokowi sudah bertemu langsung nih. Walaupun kita tidak tahu persis ya apa yang dibicarakan di dalamnya begitu. Tapi mereka sudah pasti ada pembicaraan soal itu. Tapi Hasto tidak akan menyebut itu. Kalau dia menyatakan senafas dan sejiwa itu saya kira klaim. Ini beda kepentingan kok antara Pak Jokowi dengan Bu Mega ini. Bu Mega tentu saja ingin agar pemilu tetap berlangsung dan putrinya itu bisa menjadi salah satu kandidat pada Pilpres. Sementara Pak Jokowi lagi berpikir bagaimana memperpanjang masa jabatannya kan gitu. Syukur-syukur nanti putranya juga, putra dan menantunya bisa naik kelas gitu ya. Kalau sekarang betul. Dan di Medan. Saya ini kalau kita melihat nggak ada itu istilah senafas dan sejiwa itu dalam politik. Gitu. Jadi sekarang ini jelas ada terjadi perbedaan kepentingan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega dan juga sejumlah partai-partai koalisi. Nah, yang saya klaim dari Pak Luhut itu, Mas Hersu, klaim dari Pak Luhut bahwa PDIP menyetujui. Jadi berdasarkan big data itu kan PDIP menurut dia, pemilih PDIP begitu ya, menyetujui untuk dilaksanakannya penundaan pemilu. Ini pasti akan ada jawaban lagi nih dari PDIP. Klaim dari, kan kita tahu antara Pak Luhut dengan Bu Mega ini memang juga tidak kita lihat tidak ada komunikasi begitu ya, tidak akur di sisi yang berbeda begitu. Iya. Dan kalau kita baca biografinya dari tokoh PDIP Pandana Baban kan kelihatan itu bagaimana sebenarnya hubungan antara Bu Mega dengan Pak Luhut ya. Dan itu yang menjelaskan kenapa Pak Luhut terlambat masuk dalam kabinet kan waktu awal-awal pemerintahnya Pak Jokowi. Jadi memang sudah kelihatan siapa sebenarnya yang jadi jadi bodyguardnya Pak Jokowi dalam hal
perpanjangan dan penundaan pemilu. Tapi saya lihat kalau yang disampaikan oleh Pak Luhut itu kelihatannya mereka akan kekeh untuk melakukan itu ya, karena itu opsi yang menurut mereka dalam bahasa mereka itu konstitusional gitu kan bahasa mereka gitu. Dan Pak Jokowi tidak ingkar janji karena kalau dia taat dan tunduk dan patuh secara konstitusi. Nah, kalau konstitusinya diubah kan Pak Jokowi juga harus tunduk dan patuh kan begitu. Ini menarik. Nah, dan ngototnya itu kan kelihatan ketika kemarin Erlangga Hartarto bertemu dengan Pak Surya Paloh, ya kan? Ini kan jelas dilakukan lobby ini dan dia berharap Erlangga Hartarto menyatakan bahwa ada kesepakatan di antara pimpinan-pimpinan partai koalisi, ketua umum partai koalisi kan begitu. Nah, kita nggak tahu apakah berani Erlangga Hartarto menemui Bu Mega untuk melakukan roadshow semacam ini terus kemudian ketemu dengan Pak Prabowo, kita belum tahu. Tapi yang jelas posisinya menarik, Pak Surya Paloh di situ tetap teguh pada pendiriannya menolak opsi itu, gitu ya. Nah, ini sampai di situ opsi ini tetap akan jalan dan kelihatannya tadi opsi yang Anda sebut tentang penundaan pemilu dengan alasan ketiadaan dana pemilu tadi itu akan jadi opsi cadangan, Mbak. Jadi opsi berikutnya. Ya, itu plan C ya berarti ya. Plan C. Ya, plan rencana C. Ya, meskipun sekarang 3 periode juga dimunculkan kembali gitu. Betul. Saya tidak tahu apakah ini memang bagian dari opsi soal soal perpanjangan 3 periode ini atau hanya untuk kalau dalam istilah permain politik disebut membuat lapangan becek gitu loh. Jadi ya ini kan banyak sekali ini kita sering menyebutkan sebagai pengalihan isu gitu. Ya ini yang disebut pengalihan isu gitu. Banyak sekali keributan noise yang dibuat dan kemudian kita sibuk bertengkar. Ternyata pemerintah punya agenda besar yang mau diselundupkan di tengah situasi itu kan gitu. Nah, nah ini tapi kita yang mesti kita yakini betul bahwa apapun opsinya itu, bagaimanapun caranya kelihatannya soal Pak Jokowi harus terus berkuasa ini kelihatannya udah harga mati buat mereka ya. Entah caranya bagaimana, apakah melalui penundaan pemilu dan diperpanjang itu yang paling mudah, ya paling smooth gitu, atau kemudian 3 periode gitu. Meskipun ditolak oleh PSI 3 periode. Meskipun disetujui oleh PSI yang 3 periode kan yang menyetujui baru PSI gitu ya. Dan saya jangan lupa juga opsi kemungkinan kalau semua mentok Pak Jokowi mungkin saja melakukan dekret gitu ya. Ini yang saya kira mesti diperhatikan. Nah, tapi kan diingatkan oleh banyak kalangan bahwa hati-hati bahwa situasi semacam ini sebenarnya bisa memberikan peluang buat MPR untuk melakukan impeachment terhadap Pak Jokowi. Ini banyak kalangan yang mengingatkan nih. Jadi Pak Jokowi mesti hati-hati. Jangan, Pak Jokowi, saya sih yakin Pak Jokowi mungkin nggak akan terlibat teknis bagaimana itunya. Tapi Pak Jokowi tapi Pak Jokowi kelihatannya menyetujui opsi-opsi ini gitu ya. Iya, itu kan sudah dikatakan oleh Pak Zulhas ya, Zulkifli Hasan. Pada investigasi CNN dikatakan bahwa ketika dia menjelaskan itu kepada anggotanya, kepada orang-orang PAN, itu mengatakan bahwa ini sudah atas persetujuan Pak Jokowi. Penjelasan Pak Luhut demikian. Jadi Pak Luhut mengklaim pula kepada Pak Erlangga juga. Pada Pak Erlangga juga begitu. Pada Zulkifli Hasan kan gitu. Iya betul. Jadi bahwa apa yang operasi ini sudah atas persetujuan Pak Jokowi. Nah kita juga harus melihat bagaimana sih reaksi dari masyarakat melihat hal ini ya. Selain riuh di medsos, kita lihat kemarin buruh juga sudah mulai turun ya di DPR. Dari KSPI, dari Mas Iqbal itu mengatakan bahwa mereka akan melakukan people power kalau seandainya opsi perpanjangan masa jabatan presiden atau 3 periode itu kemudian diambil begitu. Jadi itu dianggap inkonstitusional karena memang itu dari usulannya saja itu sudah menyalahi UUD 45 begitu. Jadi mereka buruh-buruh ini mengancam akan dari Said Iqbal mengatakan bahwa buruh-buruh akan melakukan people power. Begitu juga apabila Omnibus Law itu dibahas lagi, maka mereka akan melakukan demo besar-besaran. Nah, kita tahu Omnibus Law ini penggagasnya juga Pak Luhut juga begitu. Jadi sepertinya ini yang menggagas Pak Luhut. Pak Luhut ini menggagasnya banyak sekali ya, hal-hal yang kemudian memang terlaksana. Nah, makanya kita yang harus waspada ini, jangan-jangan ini memang nantinya juga akan terlaksana. Kita melihat juga Mas Hersu, KPU
Ya, lihat bahasa KPU kan tubuh. juga banyak orangnya Pak Jokowi juga, Mas Hersu ya. Pastilah. Maksudnya, ya. Pastilah kalau KPU itu bagaimanapun kepentingan politik sangat besar dan di situ pemerintah yang paling dominan gitu. Tapi kalau lihat bahasa tubuhnya Pak Luhut kemarin kelihatannya beliau santai banget gitu ya, lihatnya ya. Ya, atau mungkin berusaha santai ya, Iya, berusaha berusaha santai, kelihatan santai. enggak Jadi kalau saya sih lebih lihat tubuhnya santai, hmm, tapi berbicaranya tidak terpotong-potong begitu, tidak selesai. Ini memperlihatkan bahwa yang ada di pikiran Pak Luhut itu kita melihatnya sebagai pemirsa ya, saya sendiri bukan seorang psikolog, tapi ketika saya melihat ada pejabat yang kalimatnya tidak selesai begitu, itu seperti sesuatu yang sedang memikirkan banyak hal begitu. ya. Itu Mas Henry. Oke. Nah, di luar itu, saya kira ini kalau ngomongin soal perpanjangan 3 periode ini, salah satunya kan orang mengkait-kaitkan dengan IKN gitu. Walaupun sebenarnya IKN itu hanya bagian kecil. Banyak agenda-agenda besar lain yang mengapa diperlukan perpanjangan periode jabatannya Pak Jokowi itu. Tapi kita kemarin membaca, ternyata ini Pak di pernyataan dari Wakil Ketua KPK ya, ternyata banyak persoalan ternyata tanahnya di IKN itu belum clean and clear gitu, dan kemudian juga katanya ada bagi-bagi coupling di situ, dan ini sebenarnya menurut saya statement yang tidak terlalu mengejutkan, biasalah ya, jangankan proyek IKN semacam itu, kalau ada proyek-proyek besar di Jakarta atau di beberapa sekitarnya itu kan calo-calo sudah langsung sudah bermain di situ gitu. Nah, padahal kita tahu Pak Jokowi kelihatannya akan segera berkemah di IKN ya Mbak ya. Iya, betul. Rencananya Pak Jokowi akan melakukan kemah di IKN pada minggu depan ini ya, pertengahan Maret, dan kemudian akan mengundang gubernur dari seluruh Indonesia, 34 gubernur, dan tapi yang akan diajak berkemah itu hanya gubernur Kalimantan aja. Jadi ada 5 gubernur itu yang akan diajak berkemah, mungkin yang lain hanya akan hadir saja. Jadi nanti rencananya akan ada simbolisasi dari semua gubernur Kalimantan itu membawa air, kemudian air itu disatukan begitu, terus kemudian juga para kepala daerah ini memakai baju adat masing-masing seperti itu begitu. Pak Jokowi ini kan memang senang dengan simbolisasi ya. Jadi saya rasa kalau seandainya perlu simbolisasi ya, kalau saya berpikir itu simbolisasi apa yang terjadi di masyarakat saat ini begitu, yang di ini kan seolah-olah bahwa tidak terjadi apa-apa. Alangkah bagusnya kalau di situ ada monumen minyak goreng begitu ya, bahwa nanti tidak akan terjadi kelangkaan minyak goreng di IKN itu begitu kan. Dan kemudian juga di bawah minyak goreng ada gula, terus kemudian ada tepung, terus kemudian ada ayam yang sekarang mulai naik, bahwa itu memang wujud dari kesejahteraan, dari kemakmuran Indonesia nanti akan bisa dilihat di IKN gitu. Iya, iya. Saking mahalnya minyak goreng itu bahkan sampai jadi mahar, jadi uang mahar ya. Iya, betul. Kita tidak pernah terpikirkan loh bahwa Indonesia akan sampai ke tahap seperti ini. Terutama emak-emak nih, tidak akan pernah berpikir bahwa kita itu minyak goreng saja harus antri. Ini kan ibaratnya seperti Rusia sedang mengantri minyak atau gas rakyatnya begitu. Rusia sebagai penghasil gas, dan kemudian rakyat Rusia itu mengantri gas hanya untuk gas rumah tangganya mereka. Bisa dibayangkan seperti apa malunya Pak Putin ini begitu. Dan itu terjadi di sini, sebagai penghasil minyak goreng terbesar harus mengantri minyak goreng setiap hari begitu masif gambarnya. Jadi kita cuma mengingatkan Pak Jokowi jangan sampai nanti ngajak gubernur-gubernur camping di lahan yang belum clean and clear, nanti digugat oleh para pemiliknya, itu hati-hati. Dan saya kira semua indikator-indikator tadi yang kita ceritakan, minyak goreng, kekocok di sana sini, kenaikan harga-harga, itu memang menunjukkan indikator tanpa kita membaca big data, karena big datanya sudah langsung tersaji di depan publik, semua orang bisa membaca ya Mbak ya. Ya, kalau ini nggak perlu baca big data dengan kerumunan orang di mana-mana, kemudian harga-harga naik, nggak perlu baca big data. Sebenarnya memang tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Justru yang terjadi seperti kemarin di perhimpunan menemukan kembali Indonesia, justru beraktivis mengusulkan justru malah dipercepat. Dan ini saya jadi teringat dengan slogannya Pak Yusuf Kala ya, makin cepat makin baik. Oke Mbak Agi, ini nggak terasa sudah cukup panjang perbincangan kita ini, dan kita mesti mengakhiri perbincangan. Tetapi saya kira penting sekali buat publik ya untuk tetap menjaga kewarasan akal sehat kita, gitu ya. Jangan kemudian gampang termakan oleh
informasi-informasi yang sekira berupa disinformasi ya, tadi itu soal big data tadi ya. Itu saya kira Kominfo harus segera memberikan klarifikasi dan memasukkan itu dalam klasifikasi sebagai informasi hoax kan gitu. Kayak Kominfo kan paling ya ini saya kira soal big data ini adalah salah satu hoax dan ini disinformasi, betul. Disinformasi. Dan ini kita pasti bisa memilah-milah itu. Kita mesti mengakhiri perbincangan kita, Mbak Agi. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta. Kita akan berjumpa lagi nanti hari Senin. Sampai jumpa. Salam 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.